Selamat siang semuanya. Kita akan melanjutkan materi mengenai terbentuknya kepulauan yang ada di Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri banyak pulau. Kita punya lebih dari ratusan pulau, baik itu yang sudah teridentifikasi maupun yang belum teridentifikasi, baik yang sudah punya nama maupun pulau yang belum punya nama, baik yang berpenghuni maupun yang belum berpenghuni. Banyak pulau-pulau kita yang terluar, pulau-pulau kecil yang belum berpenghuni yang masih masuk dalam kawasan Indonesia. Terbentuknya kepulauan di Indonesia. Banyak teori yang mengatakan kalau tempat yang kita tinggali sekarang, dataran yang kita tinggali sekarang, itu terbentuk karena salah satu teori yang paling terkenal, yaitu Big Bang, teori Big Bang, dentuman besar. Menurut Stephen Hawking yang menemukannya, dia ilmuwan asal Inggris, teori ini menyatakan alam semesta sekarang semula hanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya 500 tahun cahaya. Ketika gas tersebut meledak, menimbulkan gelembung alam semesta yang membentuk galaksi. Galaksi yang kita tahu sekarang ada matahari, bumi, bulan, meteor, dan seterusnya. Banyak lagi teorinya, ada teori pasang surut, ada teori meteor, ada teori bintang kejora, ada teori nebula, dan seterusnya. Terus ada proses evolusi bumi. Evolusi itu dia perubahan yang lambat. Kalau revolusi dia perubahan yang cepat. Kalau dia evolusi itu perubahan atau pergerakannya akan lamban. Proses evolusi bumi ada beberapa periode. Ada yang pertama masa Azoikum, ada Paleozoikum, kemudian ada Mesozoikum dan Neozoikum. Yang pertama, apa hubungannya terbentuknya kepulauan Indonesia dan masyarakat praaksara yang kita pelajari sebelumnya? Kita berusaha melacak siapa atau kapan manusia praaksara itu sampai peradaban praaksara itu sampai ke Indonesia yang kita tahu sekarang. Masa Azoikum, yaitu pada kurun waktu lebih kurang 2.500 juta tahun yang lalu, bumi masih dalam proses pembentukan atau labil, jadi datarannya masih banyak gunung berapi yang aktif, masih terdiri dari lava-lava pijar, belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi di masa Azoikum atau Arkaikum itu belum ditemukannya tanda-tanda kehidupan. Lalu ke zaman berikutnya, Paleozoikum, 340 juta tahun yang lalu, sudah dingin. Jadi kalau kita merujuk ke teori Big Bang tadi, karena ledakan besar, terus gas-gasnya belum stabil, datarannya belum stabil, masih berupa lava-lava pijar yang panas, kemudian dia dingin. Di zaman Paleozoikum, bumi sudah mulai dingin dan stabil, sudah ada tanda kehidupan, ada tumbuhan. Jadi kehidupan yang pertama, makhluk hidup yang pertama itu tumbuhan seperti lumut. Lumut itu dia tumbuh ketika ada di tempat yang panas tetapi dia lembab, di sekitarnya dia lembab. Lalu ada ganggang itu hidup di air. Terus ada binatang kecil tidak bertulang belakang, amfibi, jenis ikan yang sangat kecil sekali. Lalu yang ketiga, Mesozoikum, kurang lebih 140 juta tahun yang lalu, lebih stabil, perkembangan binatang reptil raksasa,
Nah, di zaman Mesozoikum inilah para dinosaurus itu hidup. Lalu ada Neozoikum, lebih kurang 60 juta tahun yang lalu. Sudah jauh lebih stabil pembentukan buminya. Dia dianggap sudah selesai proses dari pembentukan dari bumi itu sendiri. Lalu di zaman Mesozoikum dia menjadi dua periode. Yang pertama itu zaman tersier, kemudian Paleosin, kurun waktunya lebih kurang 60 juta tahun. Eosin, Ligosin, Miosin, dan Pliocene. Lalu ada zaman kuarter, zaman Pleistosin atau Diluvium, 60.000 tahun yang lalu, zaman es atau glasial, yang pada akhirnya kalau kalian pernah menonton film Ice Age, itu sedikit diceritakan pada zaman kuarter, zaman Mesozoikum, zaman kuarternya. Jadi bumi kita terdiri dari bongkahan es, ada bongkahan es, ice age itu, kemudian dia mencair di zaman interglasial, itu zaman peralihan dari zaman es ke zaman dataran. Es mencair menjadi paparan Sunda. Jadi ketika bongkahan es itu mencair, kemudian dia merubah susunan benua menjadi salah satunya ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Indonesia itu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda itu wilayah Indonesia dengan Asia, dan paparan Sahul wilayah yang menghubungkan Indonesia dengan Australia. Jadi kalau kalian pernah melihat globe, itu semua sisi-sisi benua Amerika dengan Afrika itu seperti potongan puzzle yang bisa disatukan. Kemudian ada, kalau kalian perhatikan, Indonesia juga seperti potongan puzzle yang acak. Dia bisa seperti satu kesatuan kalau disatukan. Lalu zaman kuarter yang kedua, ada zaman Holosin, Aluvium. Kurun waktu 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini mulai ada kehidupan manusia praaksara pertama. Bahkan perkembangan Homo sapiens. Menurut sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia dari 4 zaman tadi, ada Mesozoikum, Paleozoikum, dan yang pertama masa Azoikum. Terciptanya Kepulauan Indonesia itu punya proses yang panjang, bukan 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Pembentukannya bisa memakan waktu ribuan tahun atau jutaan tahun sampai terbentuk yang kita tahu Indonesia sekarang, pulau-pulau Indonesia yang ada sekarang. Sebelum didiami manusia, bumi secara keseluruhan, vegetasi itu makhluk hidup yang pertama yang hidup berupa tumbuhan, flora dan fauna yang kecil seperti tadi lumut, terus ada, kalian tahu istilah zooplankton dan lain-lain, itu adalah makhluk hidup pertama yang hidup di bumi menurut para ahli. Menurut para juga, posisi Pulau Indonesia terletak di tungku api. Indonesia itu dikenal dengan Ring of Fire. Dia terbentuk di atas lempengan aktif benua, bersumber dari magma dalam perut bumi berupa lava cair dan bersuhu tinggi yang selalu bergerak yang disebut kegiatan tektonis. Jadi Indonesia itu dikelilingi
3 lempeng besar dunia, Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan ada lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan lempeng Samudra Akibatnya, Indonesia sering atau rawan terjadi bencana tektonisme seperti gunung berapi, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan seterusnya. Pergerakan lempeng dapat berupa pergerakan lempeng inilah sebenarnya yang membentuk kepulauan bahkan benua yang kita tahu sekarang. Ada benua Amerika, Australia, benua Asia, terus Afrika dan benua Eropa terbentuk karena pergerakan-pergerakan lempeng yang ada di bumi, entah itu subduksi, abduksi, kolisi, dan divergenisasi. Jadi seperti itu. Tadi Indonesia adalah wilayah Ring of Fire. Dia ada cincin api istilahnya. Jadi dari barat Indonesia, dari ujung Pulau Sumatera sampai ke timur Indonesia, itu dia dilewati oleh lempeng Indo-Australia, sehingga dia membentuk jajaran gunung berapi dari utara Pulau Sumatera sampai ke Bali, Nusa Tenggara. Itu wilayah selatannya banyak sekali deretan gunung berapi. Di timur ada lempeng Pasifik, dia membentang di antara Pulau Papua, Irian Jaya, dan Sulawesi, melewati Maluku. Lalu di selatan ada Indo-Australia, dan di utara lempeng Eurasia itu membentang di antara Maluku. Dia membentang Maluku turun ke bawah sampai ke Nusa Tenggara. Jadi 3 lempeng ini sangat mempengaruhi pembentukan kepulauan yang ada di Indonesia. Cukup sampai di sini materi yang kedua. Tugasnya adalah kalian mencari 7 teori mengenai pembentukan benua. Referensinya bisa kalian cari dari Google seperti biasa, tulis di buku latihan sejarahnya, kemudian ditandatangani oleh wali siswa atau orang tua kalian. Terima kasih, selamat siang, selamat mengerjakan semuanya.